Bapak mau melihat kesadaran masyarakat kita itu gimana? Ya, jadi begini. Kalau memang kita lihat bahwa masyarakat itu memang perlu untuk diberikan edukasi mengenai ketenaga listrikan. Ya teman-teman, saya Rian dan di sebelah kiri saya ada Kang Uban. Kita berdua sekarang sudah bersama dengan Pak Roni di studionya Let Me Tell You. Beuh, Pak Roni, susah banget yang undang beliau ini. Sibuk, beliau sibuk. Sibuk ya. Jadi gini Pak ceritanya. Kemarin dapat kabar katanya hari ini Bapak bakalan datang ke Garut. Nah, sedengar itu, wow, saya kira akan jadi sesuatu yang sangat disayangkan ya kalau Bapak ke Garut, kemudian kita gak ngobrol sama beliau ya. Ih, sayang banget Iya, itu. jadi, Iya. jadi kita, saya minta buat teman-teman buat menghubungin Bapak dan akhirnya ya kita sekarang ketemu duduk. Jadi selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio kita. Ya, alhamdulillah, terima kasih kita bisa di sini, bisa ketemu, bisa berkumpul. Sebelumnya kita janji itu dari minggu kemarin, cuman Iya. batal karena saya ada di luar kota. Ya, alhamdulillah sekarang bisa datang ke sini, bisa bincang-bincang di Let Me Tell You ya. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, beliau ini adalah seorang wakil ketua bidang regulasi di Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia ya Pak? Ya, betul. Kemudian juga wakil ketua bidang regulasi di Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia dan SPP di PT Daniko. Ya. Banyak banget. Banyak ya, itu gimana? tapi riwayat pendidikannya saya dengar justru S1-nya di hukum ya Pak? Ya, saya pertama S1 saya itu di Ekonomi Unpas. Lalu kedua sebetulnya saya sekolah juga di Unsil Teknik Elektro. Cuman nggak selesai. Tinggal tugas akhir tapi tidak selesai. Lanjut lagi S1 di Garut di STHG. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah selesai. Kan Bapak ini orang yang berada di ranah listrikan ya? Ya. Nah, kenapa malah ambil hukum? Apakah Bapak melihat ada ketidakwarasan dalam aman ini aman. Bukan, sebetulnya begini, memang menarik. Dan saya pun tidak tahu ya akan seperti ini. Cuman jadi menariknya begini. Ekonomi jelas diperlukan. Lalu tiba-tiba saya terjun ke dunia teknik. Ya. Lalu sekolah lagi di bidang hukum. Nah, ternyata setelah sekarang dirasakan ketiga ini itu sangat berkaitan gitu kan. Ya. Ekonominya memang jelas ada. Lalu tekniknya jelas juga kita harus ada. Nah, segi regulasi, segi hukum juga jelas di ketenaga listrikan itu ada regulasinya, gitu kan. Ada undang-undangnya, gitu kan. Ada peraturan pemerintahnya, gitu kan. Lalu ada juga permennya yang mengatur mengenai ketenaga listrikan. Jadi saya itu tidak direncanakan, tapi secara tidak sengaja bahwa ini itu ternyata diperlukan semua. Iya, berarti dari 3 prodi yang berbeda itu kalau kita tarik garis lurus masih satu garis ya gitu. Mungkin berkaitan Berkaitan semua. Gitu. Itu sekilas dari riwayat pendidikan ya Pak. Ya. Jadi kita ini mengundang Bapak untuk membicarakan kelistrikan. Soalnya saya pernah dengar slogan kalau kita mau menguasai dunia katanya kuasai energi termasuk listrik gitu. Betul. Dewasa ini kan begini. Dewasa ini ketika teknologi udah semakin canggih, listrik udah
tak bisa dianggap salah satu bagian paling misterius lah dalam kehidupan, masuk dalam industri gitu. Tapi mengingat listrik kan penting nih, cuma kesadaran masyarakat akan pentingnya listrik ini bagi saya pribadi dirasa kurang gitu. Begitu. Ya. Kalau kata Kang Uban kurang nggak atau gimana kesadaran masyarakat umum gitu terhadap pentingnya? Ya emang kurang sih dalam pengetahuan listrik, masyarakat umum kesadarannya sangat kurang, sangat minim. Kalau untuk bapak kan orang yang punya perspektif nih di kelistrikan, bapak orang yang mengetahui apa yang terjadi di kelistrikan gitu, kemudian apa yang terjadi di wilayah kelistrikan real gitu, dan memahami sistem kelistrikan, bapak mau melihat kesadaran masyarakat kita itu gimana? Ya, jadi begini, kalau memang kita lihat bahwa masyarakat itu memang perlu untuk diberikan edukasi mengenai ketenaga listrikan. Ya, benar. Baik itu adalah masyarakat umum, industri, gitu kan, maupun sektor pariwisata. Karena listrik itu menjadi kebutuhan utama sekarang, Ya, gitu kan? Karena segala sesuatu sekarang sudah menggunakan listrik. Nah, dari mulai air minum, Ya, adanya dispenser dulu makan. Kalau Sunda bilang manaheur ya, kalau misalnya mau kopi kan manaheur cai heula kan. Sekarang sudah ada dispenser, gitu kan. bahkan bisa ini ya, listrik bisa bikin bayi juga kan? Ya. Kan bayi tabung itu kan listrik. Lalu air dingin sama kan, Ya. ada di kulkas maupun sekarang di dispenser juga ada kan. Lalu sekarang yang jelas sangat dibutuhkan itu dengan adanya handphone ya, Ya. itu jelas kan, dari mulai anak-anak sekarang kan, Ya. anak sekolah sampai dengan orang kerja kantoran itu semua membutuhkan. Jadi menjadi kebutuhan utama dari ketenaga listrikan. Namun memang perlu kita sosialisasikan mengenai ketenaga listrikan itu, bahwa listrik itu memang harus aman. Iya, Ya. pemasangannya. Ya betul, harus aman dari mulai pemasangannya, aman penggunaannya, gitu kan. Ya. Nah ini yang memang masih belum masyarakat itu belum teredukasi terhadap Terkait itu. itu. Ya sebagian besar ya. Nah, bagaimana listrik yang aman itu? Iya. Nah, listrik yang aman itu sudah jelas bahwa pembangun instalasi listrik rumah tangga maupun industri itu harus melalui namanya perusahaan yang mempunyai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik atau IUJPTL. Nah, mereka lah yang memang berhak untuk membangun instalasi maupun jaringan di ketenaga listrikan. Nah, kenapa harus melalui perusahaan yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik? Karena itu diatur oleh Undang-Undang 30 tahun 2009 mengenai ketenaga listrikan. Kan? Nah ini jadi tidak mubazir saya sekolah S1 hukum ternyata ini kan gitu, bahwa listrik itu ada aturannya, ada aturan mainnya, tidak boleh sembarangan gitu kan. Nah ini kan masyarakat belum tahu, misalnya pasang sendiri oke, bisa kan gitu. Tapi kan harus material instalasinya itu harus yang sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana harus ber-SNI gitu kan, lalu harus pakai kabel apa gitu kan. Kalau misalnya masyarakat biasa kan penting mah kabel kan gitu, kalau Sunda bilang gitu kan, penting kabel, penting hurung kan. Tapi kan tidak begitu. Bagaimana kan memasang listrik yang aman itu
Padahal kan pada akhirnya untuk kebaikan orang tersebut yang memasang juga kan. Betul. Ya? Karena kan supaya terhindar dari bahaya ya. Satu, misalnya ada anak kecil, nah itu misal pasang kabel yang tidak sesuai, ternyata ada yang tidak terbungkus. Nah itu kan ada aliran listrik, dengan tidak sengaja anak itu memegang, nah itu kan bahaya kan. Nah Tapi Pak, dengan belum teredukasinya masyarakat nih terkait pentingnya listrik gitu. Nah, yang terjadi realnya itu jadi seperti apa? Nah, jadi kita bicara mengenai rule-nya dulu ya. Jadi ketika masyarakat ingin memasang listrik, sebetulnya sekarang itu sudah memang zamannya digital ya, zamannya. Nah, sekarang itu ada di Kementerian SDM itu, namanya di Direktorat Jenderal SDM itu namanya Siudang Gatrik ya, Sistem Informasi Usaha Jasa Penyedia Listrik. Nah, di situ masyarakat bisa untuk mendaftar, membuat akun sebelum melakukan permohonan. Nah, Masyarakatnya langsung mendaftar atau asosiasi yang boleh masyarakat langsung mendaftar, boleh, atau misalnya melalui bantuan kita. Nah, ya. Nanti kita arahkan, kita bantu untuk membuat akunnya. Gitu kan. Nah, setelah membuat akun itu, maka di situ muncul apa yang dibutuhkan. Misal pasang baru 900 PA. Ya. Nah, di situ masyarakat bisa melakukan permohonan. Nah, di situ dipilih. Ada pilihan perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin usaha penunjang tenaga listrik, gitu kan. Nah, dipilih oleh masyarakat itu, misalnya PTA, PTB, PTC, itu kan, PTD. Nah, silakan dipilih. Ketika diklik itu, nah, nanti bisa pemohon yang langsung menghubungi atau menunggu dihubungi oleh perusahaan yang penyedia yang dipilihnya, gitu kan. Nah, di situ baru nanti instalasinya dipasang, Pak. Instalasi rumah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah dipasang itu baru nanti keluar namanya nomor identitas instalasi listrik. Nah, jadi si instalasi ini mempunyai sertifikat pemasang pembangunan. Gitu. Nah, setelah itu baru si penyedia itu melakukan permohonan ke namanya lembaga inspeksi teknik. Itu kan sama di Siujang Gatrik juga. LIT ya? LIT. Nah, lembaga inspeksi teknik ini tugasnya apa? Memeriksa dan menguji hasil pemasangan perusahaan penyedia pemasangan pembangunan instalasi listrik tersebut. Itu nanti dia periksa, diuji apakah sudah layak operasi atau belum. Ketika belum layak, maka itu harus ada perbaikan. Ketika sudah layak, itu nanti keluar namanya SLO, sertifikat layak operasi. Nah, setelah sertifikat layak operasi keluar, baru kita bisa mendaftarkan ke PLN. Nah, mendaftarkan ke PLN dengan daya sambung seperti tadi contoh 900 PA. Nah, setelah itu lalu kita bayar namanya biaya penyambungan ke PLN. Nah, sekarang di PLN ada namanya mobile PLN. Nah, kita tidak usah jauh-jauh datang ke PLN, tapi bisa melalui mobile PLN untuk mendaftarkan itu. Di HP gitu. Di HP, betul. Secara teknis sama si Ujang Gatrik atau Secara ini hampir sama, cuman kalau isiannya mungkin agak beda-beda sedikit. Tapi Pak, kalau saya dengar tadi penjelasan Bapak nih terkait mau masang baru listrik misalnya, prosedur yang harus dilewatinya kan agak banyak nih, otomatis kan berpengaruh ke waktunya juga. Betul. Memang dari semua hal tadi, Bapak bisa kasih perspektif pertama nggak? Kenapa masyarakat harus mengikuti prosedur yang sudah ada gitu?
Jadi begini, memang regulasinya tahapannya ya. Ya. Tahapannya itu tadi ada beberapa tahap yang harus masyarakat lalui untuk mendapatkan saluran listrik ya. Nah, memang kan yang harus diingat begini. Listrik itu kan tidak terlihat. Tidak berbau kan. Namun Sunda tahu-tahu kan nyetrum ya kan gitu ya. Nah, sehingga itu sangat membahayakan. Karena listrik itu satu kan harus aman untuk diri sendiri, harus aman untuk orang lain, dan harus aman untuk lingkungan. Ya, Nah, mengapa prosedurnya agak panjang? Nah, ini kan masalahnya kan dengan keselamatan. Nah, keselamatan ini yang harus dijaga. untuk mengurangi dampak. Untuk mengurangi beberapa resiko yang akan terjadi. Gitu kan. Satu tadi bisa tersetrum kan gitu kan. Kan yang harus kita lihat itu kan misalnya atap bocor ya. Terus masuk kan kalau misalnya pasangnya tidak aman membahayakan. Bisa terjadi kalau ketika pemasangan tidak benar bisa terjadi korsleting, bisa terjadi kebakaran. Nah, itu kan tidak terjaga baik diri sendiri maupun orang lain. Gitu kan. Lalu keselamatan ini kan tidak hanya harta, tetapi nyawa juga. Nyawa juga, Pak. Nah, maka kategori di ketenaga listrikan walaupun dengan tenaga rendah itu resiko tinggi. Resikonya resiko tinggi. Di listrik itu tidak ada yang resiko rendah atau sedang. Semua resikonya tinggi. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan dan harus menjadi edukasi terhadap masyarakat. Gitu kan. Problemnya apa sih, Pak? Kan saya percaya nih, maksudnya dari orang-orang ketenaga listrikan juga pasti berupaya untuk terus-terusan mengedukasi masyarakat terkait hal pentingnya lah itu masalah listrik. Nah, problem yang terjadi di lapangan misalnya apa gitu misalnya. Kalau saya lihat ketidaksabaran mungkin ya. Nah, ketidaksabaran dari masyarakat jadi mau cepat. Nah, dari konsumen ya. Dari masyarakat ya, dari pemohon konsumen itu ingin cepat nyala. Yang dipikirnya yang penting nyala gitu kan. Nah, ini nggak tahu kontroversi atau enggak, tapi saya mau tanya, ada cara untuk skip semua tahap-tahap untuk menyalakan listrik, jadi saya mau langsung mau cepat nih. Ada kan? Mungkin ada ya, tapi memang kenyataan di lapangan banyak ya seperti itu. Jadi udah bukan rahasia umum lah gitu. Ya, sudah tidak rahasia umum lagi. Ada yang bisa cepat gitu kan, untuk tidak tahu lah apakah prosedur itu dijalani atau tidak. Tapi yang jelas memang ada perbandingan, ada cepat ya. Tapi kalau memang prosedurnya seperti tadi dilalui, tidak mungkin bisa secepat itu. Karena satu kan kita harus memasang dengan baik dan benar, gitu kan. Dan yang harus diingat juga bahwa pemasang itu juga itu sesuai regulasi harus yang memiliki sertifikat kompetensi. Jadi nggak sembarang. Tidak sembarangan setiap orang itu bisa memasang, gitu kan, memasang untuk instalasi listrik. Nah, itu harus yang mempunyai namanya SKTTK, sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Nah, mereka itu yang mempunyai SKTTK berarti kan sudah melalui pelatihan, sudah melalui uji, sehingga mereka pemegang SKTTK ini kan sudah layak untuk bisa memasang instalasi. Mungkin yang bisa pasang banyak, Pak. Banyak. Tapi yang sesuai regulasi, sesuai aturan itu kan mungkin
ya bisa dibedakan gitu kan, mana yang ginilah, mana yang dipasang oleh tenaga teknik listrik gitu kan, mana yang dipasang oleh yang bukan gitu kan. Nah ini kan yang menjadi pembeda. Nah sehingga kita juga memang untuk mengedukasi masyarakat itu jangan bosan-bosan untuk memberikan edukasi mengenai keselamatannya gitu kan. Keselamatannya itu yang harus dijaga. Biar lambat asal selamat. Nah gitu kan, biar lambat asal selamat gitu. Itu kan lebih bagus gitu kan. Tapi Pak Roni untuk saat ini ya, untuk saat ini misalkan tadi di si Ujang Gatrik atau di mobile PLN, Iya. pemasangan tersebut misalkan kalau lewat ada step-stepnya kan berapa hari untuk penyambungannya. Jadi untuk step itu ketika kita ini itu paling sampai 1 mingguan Pak. 1 minggu. 1 minggu lah. 1 minggu karena TMP PLN juga untuk menyambung ya itu ada TMP-nya gitu kan, ada TMP-nya. Jadi dengan proses yang tadi sekitar 1 minggu bisa sampai nyala. Itu juga dengan syarat apabila ke PLN ketersediaan material di PLN-nya ada kan. Tapi untuk sekarang ready lah, pasti ada. 1 minggu ya berarti. 1 minggu gitu kan. 1 minggu. Memang kan dengan 1 minggu itu dianggap lama gitu kan, dianggap lama. Apakah masyarakat pemohon dengan durasi waktu 1 minggu tidak akan merasa terlalu lama gitu misalkan? Ya, justru yang tadi ditanyakan, ada nggak yang skip seperti itu sehingga bisa nyala? Ya, memang beberapa pengalaman kita juga memang ada gitu kan. Kenapa ya bisa gitu? Ya, kita juga tidak tahu ya teknisnya itu mereka seperti apa gitu kan. Cuman memang kebetulan waktu itu pernah terjadi, jadi tetanggaan gitu kan. Yang satu pemohon lewat saya, yang satu lagi lewat saya tidak tahu ya lewat mana. Dengan waktu yang bersamaan gitu kan. Sudah ada mobile PLN atau ke si Ujang Gatrik atau offline? Waktu itu masih off ya, masih offline. Nah, tapi prosedurnya sama. Prosedurnya sama seperti itu. Yang membedakan sekarang itu karena adanya NIDI. Tapi prosedurnya sama. Dari dulu seperti itu. Cuman sekarang lebih dikuatkan lagi, ada produk ya. Ada katakanlah akta bahwa si instalasi ini ada sertifikatnya, pemasangan pembangunannya gitu kan. Nah, cuman kalau prosesnya sama saja. Nah, waktu itu pernah terjadi si pemohon menegurlah terhadap kita bahwa tetangganya mah udah nyala, ya kita belum nyala, gitu kan. Nah, gitu. Nah, mungkin ya kita juga kurang tahu ya bagaimana mereka bisa secepat itu, gitu kan. Sedangkan kita itu jelas rule-nya, prosedurnya, gitu kan. Nah, Bapak kan sesuai prosedur kan. Ya. Nah, saya kira orang lain yang bisa mengesampingkan prosedurnya, pasti kan dia punya akses untuk masuk ke dalam gitu. Gak mungkin kan nggak tanpa akses gitu. Mungkin ya, karena memang jadi begini. Untuk pemasangan instalasi saja, anggaplah itu 1 hari. Ya, oke, 1 hari. Berarti setelah 1 hari itu kita membuat pemberkasan. Ya. Nah, berarti hari kedua kita melakukan berkas ya, dari mulai dokumentasi. Lalu gambar sketch instalasi, Gambar ya, rencana gitu. gambar setelah pemasangan, itu kita upload ke
si Ujang Gatri, nah ke DJK. Anggaplah itu misalnya 1 hari, sudah 2 hari. Lalu kita mohonkan hari itu juga ke namanya LIT. Nah, LIT itu kan harus berangkat dulu toh ke sana, ke tempat pemasangan, memeriksa dan menguji. Anggap 1 hari, sudah 3 hari. Nah, LIT lalu membuat berkas lagi. Nah, untuk dilaporkan, diupload lagi di Ujang Gatrik itu. Nah, baru keluar SLO. Berarti sudah 4 hari. Nah, setelah 4 hari itu juga kita mohonkan ke PLN untuk pembayaran BP daftar. Nah, keluar dari PLN, lalu kita langsung bayar. Nah, TMP di PLN itu kalau belum ada perubahan ya, yang saya tahu itu 3 hari maksimum 3 hari. Nah, berarti sudah berapa? Kalau diambil maksimum 7 hari. Itulah prosedur yang harus kita lewati. Gitu ya. Nah, ketika kita dibandingkan dengan misalnya 1 hari atau 2 hari nyala, ya itulah kehebatan mereka. Itu tanda tanya kan jadinya. Ya itu Kenapa? harus ada, mungkin harus mengundang juga pihak lain, Pihak yang Ya, memang bisa menjelaskan. menjelaskan gitu. seperti itu, baik dari LIT, Lembaga Inspeksi Tekniknya, maupun dari pihak PLN. Menarik banget Pak Roni kalau misalkan tadi ya tetanggaan terjadinya seperti itu, kayaknya lembaga inspeksi teknik nggak di sana nggak ikut andil kayaknya ya. Kita tidak bisa memastikan itu ya, karena kan mungkin SLO-nya juga keluar ya, gitu kan. Kalau misalkan kalau untuk daftar ke PLN untuk BP ya, BP harus sudah ada SLO. Sudah ada SLO. Kalau tidak ada SLO, Belum bisa. yang bisa mengeluarkan SLO siapa? Lembaga Inspeksi Teknik. Ya. Lembaga LIT lah ya, Ya, LIT betul. bisa memberikan SLO tersebut terhadap badan usaha yang bergerak seperti apa tadi, izin usaha Penunjang. tenaga listrik, Ya betul. atau keperorangan bisa. Bisa. Jadi begini, LIT itu bisa mengeluarkan SLO apabila pemasangan pembangunnya melalui biro teknik atau perusahaan yang mempunyai izin usaha penunjang tenaga listrik. Yeah.